Dan kalau kita mau melihat fakta juga teman-teman ya, mereka juga sering menjelek-jelekkan dakwah Salafi ini di kajian-kajian mereka. Mau faktanya? Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Padahal teman-teman, ketika Ustaz-Ustaz Salafi menjelaskan tentang perkara bid'ah, perkara kesyirikan, perkara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, itu sedang menjelaskan hukum sebuah amalan ya. Kadang ada pertanyaan dari para jamaah, apa hukum melakukan maulid Nabi? Apa hukum melakukan tawasulan di kuburan orang sudah meninggal dunia? Dijawab oleh Ustaz-Ustaz Salafi sesuai dengan keilmuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka yakini. Begitu juga dengan kalian di kajian-kajian kalian. Pasti kalian ya, kiai-kiai kalian, ustaz-ustaz kalian akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka yakini, sesuai dengan keilmuan mereka. Makanya mereka aneh teman-teman ketika mereka mengatakan kami membubarkan kajian Salafi karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Subhanallah, siapa kalian harus menuntut kami harus sesuai pemahaman dengan kalian? Apakah kalian adalah barometer kebenaran? Allahu Akbar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Masih hubungannya terkait pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Teman-teman, kita harus meyakini bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah Azza wa Jalla untuk terus memperkenalkan dakwah tauhid. Karena ini bukan kali pertama terjadi pembubaran kajian seperti ini dilakukan oleh Banser ya. Pernah juga menimpa Ustadz Khalid Basalamah, pernah juga menimpa Ustadz Firanda Andirja. Bahkan saya 3 kali pernah melihat teman-teman di hadapan saya ya, kajian yang tengah kita ikuti dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dibubarkan oleh sekelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kajian tersebut. Dan alasan mereka ya sederhana, alasan receh. Kenapa membubarkan kajian Salafi? Alasannya karena Salafi sering membicarakan atau menjelek-jelekkan amalan-amalan mereka, sering membidah-bidahkan katanya, sering mensyirik-syirikan. Subhanallah teman-teman ya. Padahal teman-teman, ketika Ustaz-Ustaz Salafi menjelaskan tentang perkara bid'ah, perkara kesyirikan, perkara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, itu sedang menjelaskan hukum sebuah amalan ya. Kadang ada pertanyaan dari para jamaah, apa hukum melakukan maulid Nabi? Apa hukum melakukan tawasulan di kuburan orang sudah meninggal dunia? Dijawab oleh Ustaz-Ustaz Salafi sesuai dengan keilmuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka yakini. Begitu juga dengan kalian di kajian-kajian kalian. Pasti kalian ya, kiai-kiai kalian, ustadz-ustadz kalian akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka yakini, sesuai dengan keilmuan mereka. Makanya mereka aneh teman-teman ketika mereka mengatakan kami membubarkan kajian Salafi karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Subhanallah, siapa kalian harus menuntut kami harus sesuai pemahaman dengan kalian? Apakah kalian adalah barometer kebenaran? Allahu Akbar teman-teman ya. Dan kalau kita mau melihat fakta juga teman-teman ya, mereka juga sering menjelek-jelekkan dakwah Salafi ini di kajian-kajian mereka. Mau faktanya? Contoh, Said Akil Siraj ya, kiai mereka pentolan dari NU pernah mengatakan semakin panjang jenggot, semakin orang tersebut menjadi goblok karena kecerdasannya ketarik oleh jenggotnya yang semakin panjang. Ini subhanallah ya. Yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Dari syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Semakin panjang, semakin goblok. Said Akil Siraj di sini teman-teman bukan hanya sedang membantah dakwah Salafi, tapi dia sedang menjelek-jelekkan sunnah Nabi SAW ya. Karena jenggot itu adalah sunnah Nabi ya. Rasulullah mengatakan khaliqul musyrikin afusawa ribawa auful liha. Selisihilah orang-orang musyrikin dengan cara memanjangkan jenggot kalian dan potong kumis kalian. Ini sunnah Nabi SAW teman-teman ya. Kemudian Idrus Ramli juga pernah mengatakan di majelisnya teman-teman, mengutip perkataan seorang ulama katanya. Jadi ulama tersebut mengatakan di hadapan murid-muridnya atau para jamaahnya, sebelum ulama tersebut membuka majelisnya, maka ulama tersebut mengajak kepada para jamaah atau muridnya untuk mencaci maki Wahabi. Wahabi itu setan alas, Wahabi itu hantu air. Katanya lebih afdol mencaci maki Wahabi dibandingkan dengan wirid-wirid kepada Allah Azza wa Jalla. Abul Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Kemudian tuduhan juga yang dilayangkan kepada Salafi adalah teroris, khawarij. Seperti siapa misalkan Islah Bahrawi. Bahwa penyebab aksi-aksi kekerasan di seluruh dunia yang mengatasnamakan Islam, salah satu penyebab utamanya adalah ajaran Wahabi
yang anti terhadap perbedaan, yang gelisah oleh berbagai perbedaan, yang cenderung menghakimi keyakinan-keyakinan orang lain yang berbeda. Mana ada teman-teman orang-orang Salafi ini menjadi teroris. Adapun yang katanya alumni teroris yang pernah dipenjara, teman-teman, mengaku pernah mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sangat gampang jawabannya, ya. Mereka kan hanya mempelajari kitab secara otodidak, ya, tidak dibimbing oleh ulama, tidak dibimbing oleh ustaz, tidak hadir di majelis ilmu Salafi, teman-teman. Bagaimana bisa ya mereka akan paham isi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Jangankan kita para ulama yang kalian pelajari sendiri, teman-teman, bisa tersesat. Al-Quran kalian baca, ya teman-teman, hadis Rasulullah kalian baca, lalu kalian terjemahkan dengan otak kalian sendiri, bisa tersesat. Jadi jangan salahkan buku-buku dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalian harus hadir di kajian Salafi. Contoh seperti kita, coba sebutkan saya, ya, siapa Ustadz Salafi yang pernah berurusan dengan urusan terorisme, ya. Bahkan kalian bisa melihat di kajian-kajian Salafi, teman-teman, ya, justru Salafi yang paling banyak membahas tentang bahaya terorisme. Bahkan kalian bisa membuka TV One, ya, dokumen TV One, teman-teman, pernah mengundang salah satu syekh dari Saudi untuk mencegah atau memberantas terorisme. Siapa itu? Yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Assalamualaikum Syekh. Ini sudah berapa kali Anda datang ke Indonesia? هذه الزيارة لأي مرة؟ هذه الزيارة هي زيارة الرابعة عشرة، وأول زيارة لي كانت سنة 1996. Ini kunjungan yang ke-14. Bagaimana reaksi Anda ketika sudah bertemu dengan para napi teroris di Indonesia? ماذا انطباعاتكم بعد لقاء مع هؤلاء المعتقلين؟ انطباعي أن أكثرهم عنده حب للإسلام. Mereka sebenarnya sangat mencintai agama Islam. وقد يكون عند بعضهم طيبة قلب. Ada yang baik hatinya. لكنهم لم يعرفوا الإسلام الصحيح. Tapi pemahaman mereka yang harus diluruskan. ولم يفقهوا أحكام الجهاد الصحيحة. Mereka belum memahami hukum jihad yang benar. لذلك أسلوب التحاور معهم سيكون إن شاء الله نافعا وناجحا. Maka jalan dialog ini insya Allah akan berguna. Justru yang diundang oleh media seperti TV One adalah syekh-syekh dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai Wahabi. Makanya juga pernah terjadi kepada Ustadz Arifin Badri. Silakan kalian buka dokumen di TV One, teman-teman, ya. Pernah Ustadz Arifin Badri itu dituduh sebagai antek-antek teroris, ya. Ternyata TV One ujung-ujungnya meminta maaf kepada Ustadz Arifin Badri. Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ada 3 nama yang teridentifikasi dan saling terkait satu dengan lainnya, yaitu Badri, Urwah, Joko Prihanto alias Joko Jihad alias Joko Pakil. Dan Senin lalu kami menayangkan foto Dr. Muhammad Arifin Badri yang bersangkutan sama sekali bukan Badri Hartono, terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Solo Sabtu lalu. Dengan penayangan foto ini kami meminta maaf kepada Dr. Muhammad Arifin dan penayangan ini sekaligus mengoreksi berita yang kami tayangkan sebelumnya. Subhanallah, silahkan kalian buka, teman-teman, di YouTube, ya, ada masih, ya, video-video mereka. Jadi dusta semua itu, teman-teman. Tuduhan kepada Salafi adalah terorisme, haus darah, teman-teman. Subhanallah. Sejak kapan dakwah Salafi ini membunuh orang? Mana buktinya, ya? Buku yang ditulis oleh Syekh Idhram alias Marhadi itu semuanya dusta, teman-teman, ya. Kalau Wahabi ini haus darah, ya, memecah belah umat, kemudian menumpahkan darah, coba tunjukkan saya datanya, ya. Mana orang-orang Salafi yang pernah terbukti berkasus di kepolisian yang pernah membunuh sesama muslim? Di Saudi juga bagaimana kondisinya? Kalau benar Saudi itu, ya, adalah negeri Wahabi yang haus darah, teman-teman, nggak mungkin orang setiap hari berumroh, nggak mungkin orang juga akan berani berhaji ke sana, teman-teman, ya. Nih, gunakan akal kalian. Itu murni adalah tuduhan-tuduhan dusta karena semata-mata merasa iri dengan perkembangan dakwah Salafi yang semakin digempur semakin justru berkembang, teman-teman, ya. Makanya kalian bisa melihat faktanya, teman-teman, di lapangan. Dakwah Salafi ini yang semakin digempur, yang semakin dituduh ini dan itu, bukannya semakin redup, tapi justru semakin berkembang. Ini fakta. Ini fakta. Bagaimanapun caranya orang-orang membenci dakwah Salafi, teman-teman, ya. Bagaimanapun caranya mereka memusuhi dakwah Salafi, ya. Allah dengan mudah membolakkan hati orang tersebut, ya. Dan banyak sudah statement, teman-teman, yang awalnya membenci dakwah Salafi, mencaci maki bahkan, teman-teman, ya. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Dan kalian juga perlu tahu, kami-kami ini yang ngaji di Salafi ini bukan dari lahir, teman-teman. Begitu kita dilahirkan langsung mengenal dakwah Salafi, enggak. Sama dengan saudara-saudara muslimin kita yang lain juga, teman-teman, ya. Kami juga melakukan ritual bersanji, ya. Ikut juga Maulid Nabi, ikut juga Isra Mi'raj, berzikir juga dengan zikir jamaah, ya. Tahlilan, ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari itu pernah kami lakukan semua. Jadi kami nggak perlu diajarkan, teman-teman, ya. Nggak perlu dijelaskan, ya. Nggak perlu dijelaskan karena kami juga pelakunya. Subhanallah. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah bagi kita semua. Wabil khusus adalah orang-orang yang masih membenci dakwah Salafi. Biasanya orang-orang seperti itu, teman-teman, karena belum kenal, ya, belum tahu.
sama dengan kalian juga dengan saya yang sudah bertahun-tahun ya ngaji salafi ini, awalnya kita juga membenci dulu teman-teman, karena kita nggak kenal. Setelah kenal, alhamdulillah. Oh iya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.